Lho, lah apa sampean ganti dilempit barang? Iya mas, Apa? daripada ntar dimarahin. Iya, sapa sih nyeneni sampean? Dimarahin Asrul. Oh, Mas Azrul. Iya dimarahin Apa Mas sih, Asrul saya. Siapa yang marahin? Lho, iki lho wonge. Sendi kota ngapunten. Walah. Ingkang menika kula nggih ngapunten sanget kelepatan sedaya kula nggih ya. Oke. Tapi nek ngene sih lebih pantes ya sampean. Nggih. Pantes, le Nggih wong orang awam kula niki Oke. asline. Kan rakyat sipil. Rakyat Oke, sipil. Rakyat nggih. Sipil. Tak buka sih Oke, monggo Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali maneh, kembali lagi ke PWS Podcast Warga Warga Sipil. Sipil. Yang penting Ngewes. wes. Oke, kembali nang topik sing mau. Sing wis saya kan kejedar Pak produser mau Oh, wis iya, ngene iya, ngene. iya. Oh, iya. Yang DPR tadi ya. Pengen pup kali ya Pak produser. Iya, ngisingan ya produser iki. Oke, itu dipip loh Mas. Boleh dipip itu. Oh iya. Oh iya. Kata-kata jelek gitu. Oh iya, maaf. Kembali lagi ke Mas Asrul. Soal DPR tadi Soal ya. DPR. Menurut sampean iki perlu gak sih mbubarno DPR, MPR iku kok akeh soal hashtag-hashtag iku mau. Jika sampean ngomong perlu ke saya, Menurut sampean. Repot juga sih Mas. Menurut saya yang salah semua ya Mas. Oh, seluruh sistemnya yang salah. Sistem yang salah itu Mas. Sistemnya yang salah. Dan mungkin untuk solusi awal Heeh. yang melahirkan DPR siapa Mas? Undang-undang. Yang memfasilitasi untuk bisa menjadi DPR itu loh, Mas. Rakyat dan Bidan. Bidan. Kok bidan Mas? ya ada benernya kan melahirkan ya membantu kadang ya dukun bayi ya Kan aduh. Partai Mas Oh, partai. Oke. Partai. Jadi kalau saya sih lebih ke partainya Mas. Partainya. Partainya yang perlu direvolusi ulang. Revolusi. Karena itu juga bisa menjadi beban mereka yang Biaya terpilih untuk- menjadi legislatif juga. Biaya untuk jadi DPR itu loh Mas. Oke. Itu kan meskipun saya nggak tahu yang sebenarnya ya, cuma kan secara informatif itu kayak umum Mas bahwa Rahasia untuk umum. mencalonkan jadi DPR itu butuh biaya banyak. Oh iya. Iya Mas. Iya, bahkan sampai ada katanya sampai utangnya sampai udah seleher gitu kan. Kondisi Iya. udah dia nggak jadi akhirnya. Ada yang kemenur gitu kan, kayak SJ kayak gitu. Jadi kan. kalau saya pribadi lebih ke revolusi partai politiknya. Partai politiknya. Iya. Ya. Kalau Bang Pais. Kalau saya ngomong bahas DPR nih haus Mas saya Mas. Oh iya. Haus. Panas Mas, penuh dahaga. Bentar saya ambil. Ini saya yang ditanya loh, jangan macam-macam. Ya, enggak untuk mereknya takut kelihatan. Belum itu soalnya. Ditutup Mas. Oh iya. benar. Ditutup. Syukur-syukur kalau dibuka ya. Syukur-syukur ya kalau mau masuk ya syukur. Ya. Sini aja Mas. Ya. Oke. Menurut Bang Faiz gimana? Kalau menurut saya itu ya nggak guna Mas, ada Mas? Hah? Nggak usah Mas. Enggak usah. Iya Langsung nggak. jawab. Ya nakalan sampai. Enggak usah aja saya apa. Enggak usah jawab. Nggak jawab. Nggak jawab. Nggak boleh. gini. Oh, ini langsung diingetin. Bagus. Kalau menurut saya itu buat apa sih? Apanya? DPR-nya. Oh DPR-nya. Sekarang secara itu kalau untuk saat ini kan nggak apple to apple menurut saya. Kita ini adalah Indonesia ini kan adalah republik. Secara yang dipimpin oleh kepresidenan, tapi secara konstitusinya ini kan menganut trias politika. Oh, tiga. Trias politika. Jadi di situ ada eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Eksekutif itu presiden, legislatifnya DPR, yudikatifnya adalah yang DPR. bukan, yudikatifnya itu pengadilan. Pengadilan terus ya. kayak yang lain-lain kayak tentara juga gitu kan. Ini menurut saya nggak apple to apple loh Mas. Presiden itu apa-apa kalau misalnya ada kejadian huru-hara. Kejadian huru-hara atau apapun polemik pasti yang disalahkan DPR. Yang disalahkan presiden, mohon maaf, yang disalahkan pasti presiden. Tapi yang kemarin bukan loh Mas. Yang disalahnya itu DPR. Loh, tetap Mas. Ini kan kasusnya baru kemarin. Kalau tapi secara umumnya semua yang pasti yang disalahin kebanyakan itu presidennya. Secara kalau kita hitung secara matematika, ya presiden
harusnya kalau misalnya gaji ya, misal nih gajinya presiden 100. Ya. Gajinya DPR berapa? Taruh juga 100 lah ya. Tapi itu kan cuma satu DPR, satu anggota, Mas. Sedangkan anggotanya kan banyak, ada ratusan. Iya, sedangkan presiden cuma satu ya. Presiden cuma satu, presiden sama wakil Wapres, ditaruh, ya. terus sama DPR digabungin semua, nggak sebanding, Mas. Sedangkan kalau misalnya presiden mau mendekrit atau membuat kebijakan atau ingin membubarkan DPR, membuat perpu, DPR kalau sama MPR nggak setuju ya percuma. Yang ada presidennya lengser. 1956 sejarah sudah mencatat Soekarno presiden kita yang pertama dimakzulkan. Iya. Habis gitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid presiden kita atau yang ada istilahnya Gus Dur, panggilannya almarhum Gus Dur ya kan. Itu bikin dekret jadi dimakzulkan. Ini kan udah nggak apple to apple, Mas. Hitungannya satu. Lawan dua. Lawan banyak, Mas. Anggota DPR ada berapa? Berarti sampean lebih setuju ke DPR yang dibubarin? Kalau saya setujunya gitu. Karena kalau saya kan bayangan orang awam ya, Mas ya. Iya, Kak Pak. Ya mohon maaf, ini Iya, bayangan orang awam ya. Saya ada apa-apa lari ke RT, Mas. Iya. Istri saya sakit, Iya. anak saya sakit RT, ya kan. Saya mau membuat surat apa RT. Iya. Lanjut ke RW, lanjut ke kelurahan. Sedangkan saya ini loh DPR saya rumahnya di mana saya nggak tahu, Mas. Nggak kenal ya. Nggak kenal, satu nggak kenal, dia nggak pernah ke rumah saya nggak pernah ke rumahnya. Jadi secara fungsional itu Secara fungsionalnya dampaknya ke saya apa saya juga nggak tahu gitu. Iya. Kalau misalnya RT, RW, lurah, terus misalnya Kapolsek itu bisa bikin SKCK, STNK segala macam. DPR saya belum tahu imbasnya ke saya tadi kan apa. sampean bahas trias politika, Mas. Nah, berarti kan harusnya pengen udah tahu itu segitiga itu. Segitiga, Iya, trias politika itu. segitiga biru. Presiden, DPR dan Mahkamah Agung tadi antara aparat dan apapun. Ya. Itu kan saling mengawasi, Mas, harusnya, Mas. Ya, Kan itulah. pengen yang bahas trias politika. Harusnya kan pengen mereka saling menjalankan. gerak. paham fungsinya itu. Harusnya dan Anda harusnya kan juga tahu kan. Iya. Jika di antara berdua Nggak ada. itu nggak masalah, tapi jika Anda cuma berdua saja, yang ketiga adalah setan. Benar kan? Berhubung ini ada tiga, yang salah satunya ini setan kemungkinan, Mas. Kasihan yang ketiga ya. Kasihan Kita yang nggak tahu ketiga. yang ketiga sama siapa ini yang ketiga. Kita kan nggak tahu. Loh. Dari tiga. Kenapa itu- nggak 5 aja sekalian ya? Misalnya banyak kan ya? Ya yang enggak dong, ngapain 5? 2 aja cukup. 2 itu serasi, Mas. Iya, enggak ada yang poligami. Istrinya 2 gitu maksudnya? Enggak, istrinya 1. Antara suami dan istri. Jadi kalau misal gitu. saya ya, kalau memang ya yudikatif itu kan adalah sebuah lembaga Iya. yang mengawasi jika perundang-undangan itu tidak dijalankan oleh eksekutif. Betul enggak? Betul. Kan seperti itu. Ya sudah, kalau eksekutif tidak menjalankan, ada KPK, ada polisi, ada lain-lain. Udah cukup toh. Terus kalau bikin undang-undang dan segala macam, kita rembukan. Kita rembukan antar RT, antar RW, RW ntar dikumpulin lagi Kebanyakan, ke kelurahan. Mas. Setiap RT berapa juta RT di Indonesia ini? Loh, nggak masalah, Mas. Berapa juta ide yang harus dibaca presiden? Loh, Sehari bisa nggak ngeluarin kebijakan, Mas, baca itu toh. lah sekarang buktinya kita udah bertahun-tahun ada DPR, kebijakan apa yang udah sampean rasakan? Saya nggak merasakan. Kalau Anda merasakan apa coba? Kebijakan DPR ya? Iya, buat Anda, dampaknya ke Anda apa positifnya? Ya mungkin untuk mengawasi presiden itu, Mas. Jadi setiap langkah presiden yang akan dia ambil itu bisa diawasi oleh DPR. Itu kalau secara konstitusional, Ya. Mas. Dampak langsung yang sampean terima, sampean Kan setiap kebijakan presiden itu pasti berdampak ke saya juga, dong, Mas. Misalnya kenaikan BPJS yang rencana ini mau digaungkan, itu kan pasti berdampak kok, karena kan saya yang bayar. Nah, oke. itu pentingnya DPR di situ. Setuju nggak mereka menaikkan atau tidak? Itulah fungsinya DPR menurut saya. Itu kan secara tekstual, Mas. Ya. Teoritisnya memang begitu. Tapi secara praktek di lapangannya, sampean tahu rumahnya DPR-nya sampean sekarang di mana? Atau DPD-nya rumahnya di mana? Tahu, Mas. Di mana? Kalau di tempat saya ya, Ya. di Wonopelintahan, Mas. Kenal? Kenal. Namanya?
Kenal Mas, tapi nggak saya sebutin Mas. Iya, pernah ketemu orangnya? Pernah Mas. Salaman? Pernah Mas. Oh ya udah sampein sana aja. Saya nggak mau sama sampean. Nakalan ini ya. Ini Mas. Enggak, bentar, gini Mas Pais, Nanti aku emosi loh ini. kan jadi singkur gini, saken Loh, kan kalau Males, saya Mas, males. kan harus Mas. Kita harus Emosi, tahu ya. loh Mas, siapa yang akan kita dukung ya. Menurut saya wajib kenal Mas. Itu kalau saya. Apalagi ya maaf, ada dia itu sudah bantu saya, sudah bantu lingkungan saya Mas, kayak ngasih lampu ke lapangan sepak bola. Tadi kan saya harus mengenal. Ini niatnya baik apa ada maksud tersembunyi. Terselubung. Nah, tapi saya juga nggak tahu itu uang yang dikasihkan itu maksudnya itu benar-benar dari pribadi atau apapun kan kita nggak ada yang tahu. Cuma yang saya pahami cuma beliau punya niat baik untuk membantu rakyat di desa saya. Cuma sebatas itu toh. Ya berarti harusnya DPD atau DPR semuanya ya harusnya kayak DPR-nya sampean Mas. Harusnya ya. Karena pada umumnya kan masyarakat loh sekarang dari sekian orang kalau ditanya kita boleh dah. Ngomong saya nggak punya uang jelas saya menang. Taruhan. Gimana kalau taruhan? Nggak berani ya. Iya. Tapi apa? Kalau boleh ditanya semua orang secara persentase mana yang kenal sama DPR-nya atau tidak, saya yakin banyak yang tidak kenal. Sampean kenal nggak kira-kira? Enggak. Rumahnya di mana? Enggak. Oh iya, nggak usah tanya rumah, kenal lain enggak. Maksud kok. saya gini loh Mas, sebagai rakyat. Rakyat. Ya, misalnya bantuan yang dikasihkan DPR untuk pemasangan lampu dan lain-lain ya. Ya. Kita juga harusnya itu perlu tahu uang itu dari mana. Nggak asal menerima. Makanya kalau sampean hanya setuju bubarin DPR, kalau saya enggak. Revolusi mental Mas, semuanya perlu dirubah, baik dari rakyat, Kan DPR, gini loh, Mas. Ya. MPR, semuanya. Kalau menurut saya pribadi, SDM-nya kita ini. Seluruh dari SDM negara bangsa berarti bangsa itu. Contoh yang kemarin Mas, demo yang di Gradi ya, yang di Surabaya ya. Demo-demo terus dikasih bansos diem Mas, malah foto-foto sama yang mau di demo Mas. Itu apa itu maksudnya Mas? Enggak, kalau kayak gitu itu sebenarnya gimana Mas ya? Terlalu jauh sih Mas. Terlalu jauh. Kalau bicara revolusi itu udah terlalu jauh Mas. Apalagi revolusi, aduh kelamaan. Ntar saya tahu-tahu enak tapi saya udah nggak bisa nikmati, udah meninggal duluan. Kejauhan karena Paling enggak sampean punya itulah Mas. Contoh ya, katanya ini ya, kalau kata pepatah, manusia meninggalkan Karya. meninggalkan nama. nisan. Nisan kesandung sikile kebo uplek Mas. Loh tapi nisan banyak yang nggak ada namanya, udah terlalu lama Mas. Makanya maksudnya Yang ada pasti ninggal nisan. misalnya contoh ini ya, yang sekarang yang dulu terkubur, contoh Tan Malaka. Sekarang kan lagi digaung-gaungkan. Ya. Malaka Foundation. Malaka Foundation. Itu kan loh, meskipun dulu dia sempat terkubur, sempat dilupakan, sempat diapapun, akhirnya kan dikenang lagi Mas. Dikenang. Karena itu pemikiran-pemikiran. lah kan makanya ada pepatah gajah mati meninggalkan gading, Ya. manusia mati meninggalkan nama. Nisan. Ya, Ya. nisan kan ada namanya Mas. Karena di makam saya itu nggak ada kebo. Makamnya siapa? Di makam di daerah saya, pemakaman Sampai daerah masjid. saya. Nah, sampai masjid. Oh iya ya. Ya. Itu banyaknya itu nisan kan udah nggak ada namanya gitu loh Mas. Nah, jadi dari apa sing sampean omongkan, berarti benar kan? Dari apa tiga itu tadi kan saling mengawasi. Saling mengawasi. Terus untuk menyeimbangkan dalam keputusan itu tadi juga kan untuk dampak ke rakyat itu kan harusnya apa ya? Ada dampak positifnya. Dampak positifnya dari perumusan. Ya. Entah itu undang-undang, terus pengambilan keputusan kebijakan itu kan saling mengawasi. Meskipun yang saya maksudkan tadi soal iya memang harusnya saling mengawasi. Makanya kalau Mas Faiz bilang salah satu dari trias politika itu dihilangkan, menurut saya juga percuma. Kalau saya nggak percuma. Makanya kalau jauh, kalau soal revolusi mental tadi terlalu jauh, padahal menurut saya itu sederhana Mas. Dimulai Terlalu saja jauh. dari diri kita sendiri Mas. Iya, tapi terlalu lama Mas. Terlalu lama. Satu saya jelaskan ya. Iya. 10 bagi 3 ketemu nggak? Ketemu Mas. 3,333 Iya. nggak ketemu Mas.
Kan ketemu. Enggak ketemu. Coba, ayo berapa Ya. ketemunya? Ya, itu Yang ada tadi. pembulatan 3,3 akhirnya Iya. pembulatan 3,34. Iya. 3,34 kalau dikalikan 3 ketemunya enggak 10, lebih dari 10, Mas. Oh, gitu Mas. Kan Mas gitu. Wais. Bagi Ya, ya, 100 juga nggak bakal ketemu. Jadi nggak sama nanti ketemunya ya. nggak sama, pasti ada yang berbeda. Kedua, kalau membahas masalah mental ya, sampean mau revolusi dari kita ya, kita keburu nggak ada. Mas Ayu ini udah lama hidup susah ya. pengen yang instan gitu masa, loh. pengen itu sudah punya privilege wajah tampan loh. Apalagi yang kayak kita Mas Agus ya. Aku aja diajak salaman. Kamu kok jadi gitu? Saya nggak sini saya. Nyingkur Enggak, saya. itu momennya disalami aku Iya, salaman. kamu bukan- itu punya privilege bukan. lebih dari saya daripada saya sama Mas Hafiz loh. Justru karena itu saya memikirkan Anda ini. Oh, terima kasih. Mas Jadi Wais, kalau terima misalnya kasih. 10 dibagi 2, 5 gitu. Imbang, Mas. Namanya keseimbangan kita ya. Sampai main jompat-jampit di TK itu loh, Mas. Iya. Itu cuman berdua. Kalau 3 ya gantian. Kan biasanya ya. itu keropos satu, Mas akhirnya juga nggak imbang, Mas. Ya tapi paling enggak kalau 2 ini lebih enak gitu kan. Iya. Timbangan itu pasti 3, pasti Terus. 2, nggak mungkin 3. Demokrasi ya, Mas. Kalau DPR dibubarkan, berarti kan udah nggak jadi demokrasi lagi, Mas. Bisa dong demokrasi. Tetap demokrasi. Bisa. Ada tak, Mas, demokrasi yang tidak ada DPR-nya? Apa? Di negara mana yang demokrasi dan tidak ada DPR-nya? Saya nggak mau terlalu jauh, Mas, saya sendiri aja. saya nggak pernah keluar negeri, nggak pernah mana-mana gitu kan. Ya kan Enggak. saya coba mengajak Mas Faiz untuk ada referensi lah untuk Diajak apa keluar negeri kapan, Mas? enggak, sekedar kita tahu informasinya mereka aja. Oh ya enggak, Kan kalau secara keluar itu kan negeri sudah ya tertulis, toh, Mas. katakan. Saya ini Ada. udah ChatGPT juga ada kok, Mas, bisa. enggak mau, itu mah cuma tipu daya itu. Tapi berhubung tadi Mas Asrul bilang Iya. soal demokrasi, apa mungkin nggak apa kita menganut demokrasi di Indonesia itu sudah nggak relevan lagi untuk negara kita? Demokrasi menurut sampean? Menurut saya pribadi sih, demokrasi itu demokrasi ini udah nggak relevan. nggak relevan. Nggak relevan. Loh, kalau saya justru relevan harusnya. Tapi DPR-nya kok ada, Kak? Boleh ada itu. Jadi Mas. gini loh, Mas. Gini ya. Demokrasi ini benar. Ma, Asalkan kalau SDM-nya kata Mas Asrul itu bagus, tapi ini prosesnya terlalu lama, Mas. Terlalu lama Oke, ya. oke, nyanyi lagi. Jadi terlalu lama. Atau gampangnya gini, anak-anak kecil-kecil kita ini ya. Anak-anak kecil, anak SD, SMP. Sekarang aja loh, Mas, kalau misalnya nemu barang, nemu HP atau nemu apapun, itu udah dianggap rezeki loh, Mas. Percaya nggak? Nemu HP atau nemu apapun itu udah dianggap rezeki. Padahal itu bukan haknya. Bukan haknya. Berarti ada kemungkinan ketika walaupun sekarang mereka demo, walaupun seperti apapun, selama DPR itu masih ada, kalau mentalnya seperti ini, Bibit-bibitnya selama ada kesempatan, itu udah dianggap alhamdulillah. Udah dianggap puji syukur Tuhan, ini punya saya. Kalau misalnya ini, pola ini masih berlaku sampai kapanpun, Indonesia tidak akan berubah. Jadi makanya alih-alih seperti itu, ini menunggu terlalu lama. Saya udah menjadi batu nisan, Mas. Ya terus Makanya demokrasinya hilang. Kalau demokrasinya nggak ada kan berarti kalau DPR-nya nggak ada kan berarti demokrasinya hilang. ya enggak kan, Mas? Demokrasi itu mengambil dari negara mana? Kita mencontoh dari negara mana, Mas? Pertama kali adanya demokrasi. Ya kita menjadi percontohan, ngapain nyontoh orang sih? Kayak Kita gitu ini aja kok gagal. repot. Kita Hah? ini gagal. Ya berhubung kita gagal, emang gagal nggak boleh sukses. Kesuksesan berawal dari kegagalan kan gitu. Iya. Daripada- tapi apa yang dicontoh, Mas? Makanya itu perlu diterapkan. Kalau kita gagal, berarti kan kita perlu mencontoh yang sudah berhasil. Ya Benar belum, nggak? enggak benar. Lah terus, gagal terus berarti sampean. Ya enggak, makanya ada perubahan, Mas. Lah ya Kayak gini, perubahan itu dari mana? Kalau nggak mencontoh, apa? perubahan sampean ini dari mana? Insting. Oke, insting ya. Insting. Tapi menurutku ya demokrasi itu kan suatu kebebasan ekspresi, Iya. pendapat dan lain sebagainya kan. Ya. Tapi kalau demokrasi itu nggak ada juga membuat suatu kesempitan kita untuk berkreasi. Benar. Tapi untuk kembali lagi apa yang diomongkan Mas Asrul tadi, revolusi mental, akhlak dan lain sebagainya itu juga harus diperbaiki. Harus diperbaiki memang, tapi itu terlalu jauh. Makanya saya harapannya kan Untuk dengar saat dulu, ini ya, dengar untuk saat dulu. ini ya. Jangan dibantat dulu. Ya. Oke, sabar.
Mesti. Ya. Oke. Oke, monggo. Marah saya ini. Ya, Mas Faiz. Ngambek. Oke. Geli Mas. Geli. Udah lama. Udah. Oke, cuman jawab dulu. Gini, Oke, ya. demokrasi yang saya maksud itu kan kita ada RT, ada RW, ada lurah. Iya. Jadi bisa kan perkumpulan RT sekaligus sama arisan. Sambil tanya keinginan atau permasalahannya bagaimana. Nanti ini dipecahkan dari RT. Oh, RT di antar RT ada polemik seperti ini. Ntar dimusyawarahkan di antar RW, Mas. Di antar RW ntar ada polemik dipecahkan, kalau nggak bisa kelurahan terus sampai ke tingkat presiden, manakah yang lebih harus dipecahkan duluan, mana yang lebih konkret gitu loh. Dengan sejalan itu, tapi dengan DPR yang tidak ada, otomatis uang ratusan miliar itu yang biasanya buat gaji DPR ini kan bisa untuk kesejahteraan untuk sementara saat ini. Jadi misalnya UMK atau orang yang kerja di bawah UMK atau orang yang misalnya dia berdikari atau usaha sendiri yang nggak sampai UMK, ini uang itu bisa disubsidi itu. Dari sini kita bisa menegakkan Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi masyarakat seluruh Indonesia, kan seperti itu. Bisa dibagi-bagi daripada cuma ratusan miliar itu dibagi cuma orang-orang yang segelintir orang itu, mending disamaratakan. Jangan sampai kejadian yang seperti kemarin, orang yang ada musibah sampai cacing keluar dari tubuh, orangnya sampai meninggal kan kayak gitu. DPR nyatanya juga nggak turun kan? Iya. Coba kalau misalnya itu uang itu Turun juga paling ngucapin bela sungkawa aja, Mas. iya, coba kalau uang itu langsung dibuat bayar ke puskesmas atau rumah sakit, jadi orang nggak perlu bayar BPJS kan Mas. Jadi orang sakit tinggal berobat, nggak ada orang mati, nggak ada orang cacingan, nggak ada orang nggak sekolah. Setiap RT di seluruh Indonesia kalau ada masalah rembukan dulu, terus naik ke RW, terus naik ke bupati Iya, gitu nah uang itu nanti dibagi-bagi ke RT RW ini buat apa? Kesehatan kah? Untuk pendidikan kah? Kan seperti itu. Bukannya itu sudah terjadi? Sudah. Yang turun ke desa Secara teorinya udah, tapi nyatanya seperti itu kan. Ada orang cacingan, ada anak yang nggak sekolah, ada orang yang meninggal kelaparan, banyak Mas. Berarti Ada yang secara meninggal teori, karena melahirkan. Kalau saya melihat dari Mas Faiz, berarti secara teori kita ini sudah banyak berbenah. Secara teori, Teorinya secara memang banyak berbenah. tapi hanya teori. Tapi hanya teori gitu loh. Makanya saya bilang teorinya udah bagus. Sampean bilang harus revolusi mental. Iya itu bagus. Tapi nunggu berapa tahun lagi anak yang 3 tahun sekarang ini akan menjadi seperti itu. Ya keburu saya jadi nisan Mas. Oke. Gak ada nama lagi walau melas talarnya. Iya, ini udah gini ya? Iya. Oh, Tadi Pak Prot sudah gini-gini. Iya. Jadi dari semua yang Mas Asrul, Bang Pais yang dibicara yang disampaikan tadi memiliki suatu menurut saya bagus. Bagus semua. Jadi nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek gitu Cuma loh. ditampar Mas Faiz gitu aja. Menurut pendapat. Jadi soal Gak sampean lah Mas. Enggak. Oke. Soal hashtag antara yang saat ini DPR MPR dibubarkan itu menurut saya belum saatnya untuk harus dibubarkan. Jadi mereka itu masih bisa dibenahi karena masih dibutuhkan oleh rakyat. Jadi gak kuat nandor Mas. Tadi kalau Mas Faiz nggak itu ya. Jadi setuju sama pernyataan Mas Hafiz ya. Ya menurut saya setuju karena walaupun greges Mas. Oke. Jadi menurut saya seperti itu Mas. Iya Mas. Jadi mungkin saat ini masih bisa dibenahi lah. Jadi apa yang menjadi mereka yang kemarin demo itu menuntut ini kan bisa itu karena itu ya harapan saya juga seperti itulah. Untuk menjalankan roda-roda. Harapan saya juga semuanya baik itu DPR, baik itu presiden, baik itu rakyat, ya monggo lah sadar diri lah. Kalau DPR ngejarah, terus kenapa kalian harus ngejarah juga? Menurut saya kalian nggak ada bedanya.
sama mereka yang sudah. Iya, kalau memang mereka ya emang sih sebagai Ya makanya itu yang yudisial juga harusnya seperti Iya. itu. Jangan hanya yang menjara ini langsung dibres gitu. Sedangkan yang harusnya. koruptor malah dapat amnesti atau pembebasan. Iya. Cuma Paling enak itu, paling enak koruptor hukum mati. Iya. Selesai bagi-bagi Setuju. hartanya. Kalau itu saya setuju juga. Saya setuju perampasan itu. Malah Selesai. cuma menonaktifkan yang di dalam hukum tata negara itu nggak ada, Mas. Istilah nonaktif itu nggak ada. Enggak DPR adil lah kita yang udah sakit-sakitan ini Mas ngreges cukur mek karo antok opate. Oke. Ya Oke, oke oke. metokno cacing karo kerokan. Iya. Kita closing sih ya. Iya, Oke. Oke dulu semuanya yang sudah, terima kasih yang sudah nonton ataupun kesasar di podcast kita di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Hafiz. Saya Pais. Saya Asrul. Sampai ketemu lagi di PWS Podcast Warga Sipil. Wes. Bye-bye. Kerono Mas.